Pemirsa, Senin 8 September 2025 di sore hari tadi, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sejumlah jabatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di sisa masa jabatan 2024 hingga 2029. Acara pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara. Para menteri yang dilantik ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih. Langsung saja pemirsa, kita awali informasi di awal dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek ini. Mensesnek kemarin pemirsa menyampaikan atau Prasetyo Hadi alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada hari kemarin. Prasetyo menjelaskan jika hal itu dilakukan berdasarkan masukan, kemudian juga evaluasi kinerja terus-menerus yang dilakukan dan juga diterima oleh Presiden Prabowo Subianto secara berkala dalam kurun waktu hampir 11 bulan di masa kepemimpinan Prabowo Subianto ini. Prasetyo Hadi menyampaikan juga Prabowo ini rutin untuk melakukan monitoring, kemudian juga evaluasi terhadap menteri-menterinya dan juga memberikan catatan baik prestasi maupun perbaikan yang perlu dilakukan. Evaluasi tersebut pemirsa mencakup pencapaian di bidang pangan, energi, program-program prioritas sambil menghimbau juga kepada para menterinya untuk fokus dalam bekerja dan tidak memicu keresahan publik. Lalu pemirsa, siapa saja yang diganti dalam Kabinet Merah Putih? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah pemirsa, inilah 5 nama atau 5 menteri yang diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah menteri yang ada ini, yang pertama adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang ketiga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, kemudian Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Salah satu pergantian pemirsa menteri yang menarik perhatian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pergantian pos di Kementerian Keuangan terbilang mengejutkan. Meskipun pemirsa berkali-kali Sri Mulyani diisukan akan mundur. Sri Mulyani belakangan ini ramai dibicarakan oleh publik karena kebijakannya terkait pajak yang memicu kemarahan publik. Hingga nama Sri Mulyani pun dikaitkan dengan tunjangan rumah DPR RI yang mencapai 50 juta per bulan yang memicu demonstrasi besar-besaran. Nama Sri Mulyani pun pemirsa berulang kali diterpa isu mundur. Sejak awal 2024, rumor seputar dirinya kerap memicu gejolak pasar. Kemudian pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan banyak dikaitkan juga dengan kegagalan menangani demonstran akhir Agustus lalu. Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding belakangan dikaitkan dengan keterlibatan dalam foto viral Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang main domino dengan mantan tersangka pembalakan liar. Sedangkan nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ini disebut-sebut dalam kasus judi online. Namun pemirsa, perombakan dari menteri-menteri ini balik lagi merupakan hak prerogatif dari Presiden. Dan kembali Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan jika reshuffle ini tidak dilakukan karena aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pekan lalu, tapi karena evaluasi. Selanjutnya pemirsa, kita akan ke slide berikutnya. Terdapat 4 menteri dan 1 wakil menteri yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita bisa lihat Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, kemudian juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak. Kelima nama-nama ini merupakan nama-nama yang baru pemirsa untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kemudian juga untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, Presiden Prabowo Subianto ini belum menunjuk penggantinya. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memang masih belum menunjuk pejabat definitif. Sebagai gantinya, ini Presiden akan segera menunjuk Menko Polkam ad interim. Sementara untuk posisi Menpora pengganti Dito Aryo Tejo, saat ini menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sedang berada di luar kota, sehingga pelantikan akan dijadwalkan kembali. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Kementerian Haji dan Umroh yang pertama. Sementara Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh sendiri merupakan kementerian yang baru yang pembentukannya ini diatur dalam RUU Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat bagaimana profil dari Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa. Dan kalau kita melihat pemirsa, Purabaya Yudi Sadewa ini lahir di Bogor 7 Juli 1964. Ia merupakan sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Bandung, lalu beralih ke bidang ekonomi. Kalau kita lihat di bidang ekonomi ini, ia berhasil meraih gelar Master Science dan juga PhD di Purdue University, Amerika Serikat. Kemudian kalau kita melihat dari karirnya selama di korporasi ataupun juga di pemerintahan, ternyata Purabaya Yudi Sadewa ini pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Dana Reksa, kemudian juga Komisaris di PT Indonesia Asahan Aluminium, dan juga berkarir di bidang pemerintahan lainnya. Pengalaman panjang di dunia korporasi, riset, dan pemerintahan inilah yang menjadikan Purabaya sebagai sosok ekonom kredibel. Hal tersebut menjadi dasar kepercayaan Presiden Joko Widodo untuk mengangkatnya kemarin sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada tahun 2020 melalui keputusan Presiden nomor 58M. Perjuangan ini menandai puncak perjalanan panjangnya dari sektor swasta hingga menduduki jabatan strategis di lembaga negara. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat menteri baru yang dilantik sore tadi juga. Salah satunya ialah Muchtarudin. Muchtarudin ini sebagai politikus dari Partai Golkar yang saat ini memang sebelum dilantik ini tercatat menjabat sebagai anggota di Komisi 12 DPR RI periode 2024 hingga 2029 dari Dapil Kalimantan Tengah. Kalau kita melihat di sepanjang karirnya ternyata ini ia 3 kali menjadi wakil rakyat di periode 2004 hingga 2009, kemudian juga 2019, 2024, dan juga terakhir 2024 hingga 2029. Karir dari Muchtarudin sendiri ini di Golkar dimulai dari Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Golkar pada tahun 2003 hingga 2008 hingga akhirnya ini dipercaya untuk menduduki sejumlah posisi terutama di DPP Partai Golkar. Setidaknya pemirsa kami mencatat bahwa selama pemerintahan Presiden Prabowo ini, kita lanjutkan nextnya, sudah 2 kali melakukan reshuffle. Pertama pada 19 Februari 2025 yang mengganti Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kemudian yang kedua hari kemarin 8 September 2025. Dengan adanya reshuffle kabinet Presiden Prabowo jadi penanda arah baru pemerintahan dalam menjawab tekanan publik dan tantangan ekonomi. Kita harapkan dengan adanya reshuffle ini dapat membawa perubahan nyata ke arah yang lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.